Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan video ini adalah tentang vektor. Insya Allah akan dibahas dalam 3 video pembelajaran. Kita mulai terlebih dahulu mengenal apa kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Ketika kita mempelajari kompetensi tentang fisika pengukuran, kita telah mengetahui berdasarkan arahnya besaran dibagi menjadi 2, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar hanya memiliki nilai dan satuan, sedangkan besaran vektor di samping memiliki nilai dan satuan juga memiliki arah. Contoh besaran skalar adalah jarak, massa, intensitas cahaya, dan lain-lain. Sedangkan contoh besaran vektor adalah kecepatan, gaya, berat, dan lain-lain. Jika 2 besaran skalar, misalnya besaran massa yaitu 2 kg dan 6 kg dijumlahkan, hasilnya pasti 8 kg. Akan tetapi, jika 2 besaran vektor misalnya gaya 2 Newton dan 6 Newton dijumlahkan, hasilnya belum tentu 8 Newton. Karena banyak sekali besaran vektor dalam fisika, maka kita harus mempelajari prinsip-prinsip vektor ini, terutama dalam hal penjumlahan. Sehingga kemampuan kita dalam memahami vektor ini akan mendukung penguasaan kita di dalam memahami fisika. Sekarang kita mulai dengan mempelajari notasi vektor. Simbol besaran vektor dapat dinyatakan dengan tebal atau huruf cetak dengan tanda panah di atasnya. Misalnya F tebal atau F dengan tanda panah di atasnya. Ini menunjukkan vektor gaya F. Namun jika hanya menunjukkan nilai atau besarnya saja tanpa arah, cukup dengan huruf tipis saja atau dalam tanda kurung mutlak. Misalnya F atau F. Ini menunjukkan besarnya vektor gaya F. Sebagai contoh, F sama dengan 8,0 Newton ke kanan. F ditulis dalam huruf tebal, atau F dengan tanda panah di atas sama dengan 8,0 Newton ke kanan. Ini menunjukkan benda diberi gaya 8,0 Newton ke kanan. Tapi jika F sama dengan 8,0 Newton atau F dalam kurung mutlak sama dengan 8,0 Newton, ini hanya menunjukkan besarnya gaya yang bekerja pada benda adalah 8,0 Newton. Bagaimana menggambarkan sebuah vektor? Sebelum menggambarkan vektor, terlebih dahulu kita sepakati tentang ketentuan arah berikut ini. Untuk menggambarkan vektor pada bidang 2 dimensi, ketentuan arahnya adalah sebagai berikut. Ini menunjukkan arah timur, ini menunjukkan arah ke utara, tanda panah ke kiri menunjukkan arah barat, dan tanda panah ke bawah menunjukkan arah selatan. Atau jika dibuat dengan koordinat kartesian, arah ke kanan adalah arah ke sumbu X positif, arah ke atas sama dengan ke arah sumbu Y positif, arah ke kiri sama dengan arah ke sumbu X negatif, dan arah ke bawah sama dengan arah sumbu Y negatif. Menggambarkan vektor adalah dengan sebuah ruas garis berarah panah yang mempunyai titik tangkap atau titik pangkal, dan arah panah menunjukkan arah vektor, serta panjang garis menunjukkan nilai vektor. Misalkan sebuah vektor A seperti pada gambar. Ini menunjukkan pangkal panah yang menyatakan asal vektor. Panjang garis adalah
menyatakan nilai vektornya. Ujung panah menyatakan arah dan titik akhir vektor. Untuk menggambarkan vektor, jika vektornya lebih besar, maka panjangnya juga akan menjadi lebih besar. Perhatikan contoh berikut. Gambar ini menunjukkan sebuah vektor gaya 8 Newton yang membentuk arah 30 derajat dari timur. Gambar kedua ini menunjukkan vektor gaya 8 Newton dengan arah 60 derajat dari utara ke arah timur. Sedangkan yang gambar ketiga menunjukkan vektor gaya 8 Newton membentuk sudut 60 derajat dari selatan. Dan yang keempat adalah vektor gaya 8 Newton dengan arah 30 derajat dari timur ke selatan. Bisakah Anda membedakan keempat gambar gaya di atas? Jika sudut dibaca berlawanan arah jarum jam dari patokan, maka arah tujuan tidak perlu disebutkan. Contohnya yang gambar pertama, ya patokannya ada timur, kemudian menuju vektor berlawan arah jarum jam. Atau contoh kedua, vektor gaya 8 Newton, 60 derajat dari selatan, patokannya ada selatan, membentuk sudut 60 derajat berlawan arah jarum jam. Namun, jika sudut dibaca searah dengan arah jarum jam dari patokan, maka tujuan arah harus disebutkan. Contohnya gambar yang ketiga, vektor gaya 8 Newton, kemudian patokannya adalah utara, arahnya dari patokan adalah searah jarum jam, maka tujuan harus disebutkan. Begitu juga contoh untuk yang keempat. Ya, patokannya adalah timur, kemudian vektor membentuk sudut 30 derajat searah jarum jam dari patokan. Sehingga arah harus disebutkan. Misalkan untuk koordinat kartesian terdapat 4 buah gaya. Diagram ini menunjukkan vektor gaya F1 sama dengan 8 Newton dengan arah 60 derajat dari X positif. Diagram kedua adalah vektor gaya F2 dengan besar 8 Newton dan arahnya 30 derajat dari Y positif. Dan diagram ketiga adalah menunjukkan vektor gaya 8 Newton dengan arah 30 derajat dari X negatif ke Y positif atau 60 derajat dari Y positif. Nah, sama dengan yang arah mata angin, maka jika sudut dibaca berlawanan arah jarum jam dari patokan, maka arah tujuan tidak perlu disebutkan. Misalnya, untuk gaya F1 dan F2, patokannya X positif untuk F1 dan patokannya Y positif untuk F2. Sudutnya membentuk sudut tertentu dari patokan, maka arah tujuannya tidak perlu disebutkan. Berbeda dengan yang F3, karena patokannya adalah X negatif dan vektor membentuk sudut tertentu searah dengan jarum jam dari patokan, maka arah tujuannya harus disebutkan, yaitu 30 derajat dari X negatif menuju ke Y positif. Namun untuk memudahkan, biasakan kita membaca arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Misalnya untuk F1 dan F2. Atau F3 kita sebutkan 60 derajat dari Y positif. Ada beberapa model penjumlahan vektor. Secara umum terdiri dari 2 metode, yaitu secara grafis
dan yang kedua secara matematis atau analitis. Secara grafis terbagi menjadi poligon dan paralelogram, sedangkan secara matematis atau analitis terdiri dari proyeksi vektor. Meski dinamakan secara grafis, kita dapat juga menghitungnya secara matematis dengan ketentuan yang ditetapkan kemudian. Begitu juga untuk penyelesaian secara matematis, kita juga harus bisa membuat diagram atau sketsanya terlebih dahulu. Mana yang terbaik? Mana yang termudah? Pemilihan cara penyelesaian sebenarnya tergantung kepada jumlah vektor, besarnya vektor, dan arah-arah vektor. Karena itu, kita akan mempelajari ketiga penyelesaian vektor tersebut, yaitu secara poligon, secara paralelogram, kemudian yang terakhir secara proyeksi vektor. Untuk menjumlahkan dua buah vektor atau lebih secara poligon, dibutuhkan peralatan tambahan yaitu penggaris dan juga busur. Kecuali jika media penggambarannya dalam bentuk kertas kotak-kotak. Langkah-langkah penjumlahan vektor secara poligon adalah perhatikan contoh berikut. Seseorang berjalan 40 meter ke timur, kemudian 30 meter ke utara. Dengan metode poligon, hitunglah resultan perpindahannya. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu skalanya, misalnya 1 cm mewakili 10 meter. Sehingga vektor pertama di 40 meter ke timur, nanti akan kita buatkan dengan gambar sepanjang 4 cm. Begitu juga untuk vektor perpindahan kedua, yaitu D2 sama dengan 30 meter, nanti kita gambarkan sepanjang 3 cm ke utara. Kemudian setelah itu kita gambarkan vektor pertama ke arah timur, karena 1 cm mewakili 10 meter, maka panjang garis yang kita buat adalah 4 cm. Ini adalah vektor D1 sepanjang 4 cm. Selanjutnya vektor perpindahan yang kedua yaitu 30 meter ke utara. Dalam hal ini kita buat 3 cm. Ingat, pangkal vektor kedua ini menempel pada ujung vektor pertama. Untuk menentukan resultan atau penjumlahan kedua vektor ini, tarik garis dari pangkal vektor pertama hingga ujung vektor kedua. Ini pangkal vektor pertama, ini adalah ujung vektor kedua, kita tarik garis. Ini adalah resultannya. Kita dapat menentukan besarnya resultan kedua vektor itu dengan mengukurnya. Jika kita ukur, maka didapatkan panjangnya adalah 5 cm. Jadi resultannya sama dengan 5 cm. Sesuai dengan perbandingan skala, maka panjang resultan vektor adalah 5 cm dikali 10 meter sama dengan 50 meter. Untuk menentukan arah resultannya dapat kita ukur menggunakan busur derajat. Dan didapatkan nilainya 37 derajat. Jadi resultannya adalah 50 meter dengan arah 37 derajat dari timur.
Contoh soal kedua, gambarkanlah resultan keempat vektor ini dengan metode poligon untuk R sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Perhatikan gambarnya. Ini vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Cara untuk menggambarkan adalah berurutan seperti yang diminta pada pertanyaan. Dan ingat, vektor selanjutnya harus dibuat dari ujung vektor sebelumnya. Perhatikan penjumlahan keempat vektor ini. Pertama, vektor A. Kemudian kita lanjutkan dengan vektor B. Kemudian kita lanjutkan dengan vektor C. Dan terakhir kita lanjutkan dengan vektor D. Nah, setelah selesai menggambarkan keempat vektor tersebut, terakhir akan kita tentukan resultannya. Resultan vektor ditarik dari pangkal vektor pertama, yaitu vektor A, hingga ke ujung vektor terakhir, yaitu vektor D. Ini adalah pangkal vektor pertama. Dan ini adalah ujung terakhir dari vektor D. Kita tarik garis. Ini adalah resultan keempat vektor tersebut. Contoh soal selanjutnya yang ketiga. Gambarkanlah resultan keempat vektor ini dengan metode poligon untuk R sama dengan C ditambah B ditambah A ditambah D. Ini vektor A. Vektor B, vektor C, vektor D. Pertama kita gambarkan vektor C. Kemudian dilanjutkan dengan vektor B. Dilanjutkan dengan vektor A sebagaimana diminta dalam soal. Dan terakhir vektor D. Pangkal vektor pertama yaitu pangkal vektor C. Dan ujung terakhir vektor terakhir yaitu vektor D. Kita tarik garis, ini adalah resultan vektor untuk C ditambah B ditambah A ditambah D. Contoh soal yang keempat. Gambarkanlah resultan keempat vektor ini dengan metode poligon untuk R sama dengan A dikurang B dikurang C ditambah D. Ini vektor A, vektor B, vektor C, vektor D. Nah, bagaimana jika pengurangan vektor? Pada dasarnya proses penggambaran pengurangan vektor sama dengan penjumlahan vektor. Hanya saja vektor itu dinegatifkan. Cara menegatifkan vektor tersebut, kita hanya membalik arahnya tanpa mengubah besarnya. Misalnya vektor A kita ubah menjadi vektor min A. Ini vektor A. Kita ubah menjadi vektor min A. Perhatikan arahnya. Yang vektor A ke kanan, maka vektor min A menjadi ke kiri. Panjang kedua vektor tetap sama. Atau vektor C kita jadikan vektor min C. Ini vektor C. Kita ubah menjadi vektor min C. Jika kita sudah paham, kita lanjutkan dengan penyelesaian soal tersebut. Yaitu R sama dengan A dikurang B dikurang C ditambah D. Pertama vektor A. Kemudian dilanjutkan dengan vektor min B. Perhatikan arahnya. Kemudian dilanjutkan dengan vektor min C. Dan terakhir dengan vektor D. Pangkal vektor pertama adalah pangkal vektor A.
dan ujung terakhirnya adalah ujung panah vektor D. Ini adalah resultan dari keempat vektor tersebut. Contoh soal kelima, hitunglah resultan keempat vektor ini dengan metode poligon untuk R sama dengan A ditambah B dikurang C dikurang D jika satu kotak mewakili 4 Newton. Ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C, dan ini vektor D. Sekarang kita selesaikan dulu penjumlahan vektornya secara poligon. Ingat untuk meletakkan vektor secara berurutan sesuai yang diminta dalam pertanyaan. Dan membalik arah vektor jika berupa pengurangan. Pertama vektor A. Kemudian dilanjutkan dengan ditambah vektor B. Kemudian dikurang dengan vektor C. Perhatikan arah vektor C. Dan dikurang dengan vektor D. Ini adalah pangkal vektor pertama, yaitu vektor A. Dan ini adalah ujung terakhir dari vektor yang terakhir, yaitu vektor D. Kita tarik garis membentuk resultan vektor. Sekarang perhatikan vektor resultannya. Vektor R ini membentuk segitiga siku-siku. Kita dapat menghitung jumlah kotak-kotak datar dan sisi tegaknya. Jumlah kotak mendatarnya terdiri dari 3 kotak. Dan kotak tingginya terdiri dari 4 kotak. Karena resultan R merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku, maka kita dapat menghitung panjangnya dengan persamaan Pythagoras, yaitu R sama dengan 3 kotak dikuadratkan ditambah 4 kotak dikuadratkan, sama dengan 5 kotak. Karena satu kotak mewakili 4 Newton, maka resultannya sama dengan 5 kotak dikali 4 Newton sama dengan 20 Newton. Untuk mempermahir, silakan berlatih dengan soal-soal yang ada di modul. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang apa itu vektor, bagaimana menggambarkan vektor, dan menentukan resultan dari penjumlahan vektor secara poligon. Pahami materi ini karena materi vektor ini erat kaitannya dengan materi-materi fisika selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas penjumlahan vektor secara paralelogram atau jajaran genjang. Semoga Allah senantiasa meneguhkan kemampuan kita untuk tetap terus belajar dan selalu istiqomah dalam kebaikan ini, insya Allah. Semoga Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.